Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Menjelang sore, aku perhatikan suamiku tidak juga terjaga dari tidurnya. Aku mulai diselimuti rasa was-was. Dari ambang pintu kamar, ku amati tubuh Mas Dedi meringkuk tidak bergerak. Perlahan aku berjalan mendekat dan terduduk di bibir ranjang. Kuraba kening dan lehernya yang dipenuhi butiran keringat dingin. Astagfirullah, aku tersentak kaget. Sekujur tubuhnya terasa begitu panas. Mas, ayo bangun sebentar. Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya pelan, berusaha membangunkannya. Mas Dedi membuka mata, lesu dan pudar, sinar yang terpancar dari netranya yang teduh. Suhu badanmu panas banget, Mas. Sepertinya kamu demam tinggi. Ima, ambilkan obat penurun panas ya. Dengan tubuh sedikit bergetar karena menahan hawa panas di dalam tubuh, suamiku mengangguk pelan. Aku segera menuju ke ruang tengah, mengambil air putih dan obat demam yang berada di dalam lemari P3K. Bergegas aku kembali ke kamar dan segera memberikan suamiku obat dan segelas air. Kepala Mas pusing sekali, Mah. Racau bibirnya yang terlihat pucat dan kering. Mungkin Mas kecapean karena habis perjalanan jauh, makanya fisik Mas jadi ngedrop. Sahutku seraya mengelap peluh yang membasahi dahinya. Mas khawatir, takut kalau sampai tengah malam kondisi Mas tidak juga membaik. Sedangkan besok pagi kita harus berangkat ke Bali, ujarnya dengan suara berat. Ya Allah Mas, sudah jangan mikirin itu dulu. Kesehatanmu itu yang utama. Masalah liburan mah gampang, tinggal kita cancel saja semua tiketnya. Tapi Mas tidak mau membuat Ima dan Gendis sedih. Mas sudah berjanji ingin mengajak kalian untuk pergi berlibur. Sudah, jangan bikin Ima marah. Pokoknya kesehatan Mas itu prioritas utama. Mas istirahat lagi saja, biar obatnya bekerja. Ia menatap tidak bersemangat dan kembali memejamkan kelopak matanya. Hatiku sangat sedih melihat kondisi suamiku yang tidak pernah sakit, namun kini harus tergolek lemah tidak berdaya. Aku memakaikan selimut ke tubuhnya agar ia merasa nyaman. Istirahat ya Mas, jangan mikirin apa-apa, bisikku di telinganya. Aku segera beranjak dari bibir ranjang tempat tidur dan melangkah ringan menuju ke ruang TV. Aku menarik nafas dan merebahkan tubuh di atas sofa. Ayah apa, Mah? Tanya Gendis sambil menyusun potongan Lego di atas karpet. Ayah masih sakit, Dis. Suhu badan ayah semakin panas. Misalkan sampai tengah malam nanti kondisi ayah tidak ada perubahan, liburan kita batal ya, Dis. Jawabku sambil menundukkan pandangan. Aku tidak berani menatap kedua mata putriku. Hatiku tidak sanggup melihatnya kecewa. Iya mah, gak apa-apa kok, sahutnya tanpa beban. Aku terperajat kaget mendengar jawabannya. Putriku tidak marah dan sedih jika liburan besok terancam batal. Padahal dari kemarin ia yang paling begitu bersemangat ingin berlibur ke Bali. Perlahan aku memberanikan diri melihat ke wajahnya. Riak muka anakku masih tetap sama. Ia terlihat tenang dan anteng bermain Lego. Terima kasih ya, Dis. Aku tersenyum tertahan. Dah, Mama angan eci awati. Mama, nan aja. Aku mencoba memulihkan wajahku yang sempat menegam. Setelah mendengar ucapan Gendis, hatiku terasa sedikit lebih tenang. Pola pikirnya yang dewasa dan bijaksana
membuatku mengucap syukur karena memiliki seorang putri yang bisa memahami kondisi orang tuanya. Waktu terus berjalan. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, namun kondisi suamiku tidak juga ada perubahan. Suhu tubuhnya masih tetap sama seperti tadi siang. Aku mengembuskan nafas berat di pinggir ranjang. Dengan ponsel tergenggam di tangan, aku bersiap memberitahu Pak Warsi jika besok aku tidak jadi ke bandara. Baru saja aku ingin menelpon untuk membatalkan semua rencana perjalananku. Sebuah tangan mungil menarik ujung lengan bajuku. Aku menoleh. Kulihat raut wajah putriku menatap penuh harap. "Apa, Dis?" "Mama, Aci awatil sama ayah," tatapnya dengan mimik wajah serius. Aku mengangguk lemah. "Mama au Dis doain ayah." Aku terdiam dan memasang wajah datar. "Allah maha au, Dis au kok doain ayah, acal mama yang inta," ujarnya dengan bersungguh-sungguh. Aku berpikir sejenak sebelum akhirnya mengiyakan tawarannya. Tidak ada salahnya mencoba, gumamku. "Dis, tolong doain ayah biar cepat sembuh ya. Minta sama Allah agar suhu tubuh ayah lekas kembali normal." Kutatap lekat-lekat wajahnya. Putriku tersenyum memperlihatkan lesung pipinya. Dengan tenang ia beranjak naik ke atas peraduan dan terduduk diam di samping ayahnya yang masih terlelap. Gendis meletakkan telapak tangan kanannya di kening Mas Dedi. Sejurus kemudian mulutnya tampak komat kamit. Entah apa yang sedang ia ucapkan, perlahan ia menarik tangannya dan meniup ubun-ubun kepalanya. Gendis beringsut beranjak mendekatiku. "Damah," tatapnya dengan sinar mata berbeda. "Terima kasih, Andis." Aku mengelus dan mencium pipinya yang merona. Sekitar 1 jam kemudian, pandanganku teralihkan. Kulihat Mas Dedi menggeliat. Perlahan-lahan ia membuka kelopak matanya. Pupil matanya membesar. Ia tampak begitu terkejut. Suamiku segera terduduk dan meraba dahi serta lehernya. Ia seperti orang linglung yang baru bangun dari tidur panjangnya. "Loh, kok badan Mas rasanya enteng banget ya? Dan kenapa suhu tubuh Mas sudah kembali normal?" ujarnya dengan raut wajah keheranan. "Alhamdulillah," jawabku sambil tersenyum senang. "Aneh, tadi itu badan Mas sulit banget untuk digerakkan. Tapi sekarang..." Aku menghampiri suamiku dan meraba keningnya. Ternyata betul apa yang sudah Mas Dedi ucapkan. Suhu tubuhnya sudah kembali normal. "Jangan lupa bersyukur sama Allah dan bilang terima kasih sama Gendis," tatapku sambil menyunggingkan senyum. "Gendis?" Matanya langsung beralih pada putrinya yang sedang mencoba memanjat teralis kamar. "Iya, tadi pas Mas tidur, Gendis mendoakan Mas agar lekas pulih." Suamiku menaikkan alis. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan menuju Gendis. "Dis, terima kasih ya sudah mau mendoakan ayah. Alhamdulillah sekarang ayah sudah sembuh. Badan ayah sudah tidak panas lagi," ujar Mas sambil memeluk tubuh Gendis. "Ama-ama ya, Dis Epi lihat mama nggak di lagi." "Berarti besok pagi jadi berangkat liburan ke Bali?" teriak Mas Dedi sambil mengedipkan sebelah matanya kepadaku. Tepat pukul 2 malam, Pak Warsi menjemput kami di rumah. Jalan tol menuju ke bandara terlihat begitu senggang. Kendaraan melaju dengan cepat membelah jalanan ibu kota. Hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam. Kendaraan yang aku tumpangi sudah memasuki area parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kami bergegas turun dan berjalan ke arah pintu masuk bandara. Setelah melakukan proses check-in dan menaruh bagasi, kami segera menuju ke gate yang tertera di dalam tiket penerbangan. Sekitar pukul 5 subuh, seluruh penumpang segera memasuki kabin pesawat. Gendis yang pagi itu mengenakan hoodie berwarna merah marun memilih untuk duduk di dekat jendela pesawat. Sedangkan aku berada di kursi tengah dan suamiku di pinggir lorong. Setelah memakaikan seatbelt dan selimut pada putriku, aku mengajak keluargaku untuk berdoa sejenak. "Bismillah, ya Rob, tolong lindungi selalu keluargaku dimanapun kami berada." Doaku sebelum pesawat membawaku tinggal landas. "Mah, Imah, bangun!" Sayup-sayup ku dengar sebuah suara memanggil namaku. "Imah, ayo buka matamu. Sebentar lagi pesawat mau landing."
Kini tanganku terasa digerak-gerakan oleh seseorang. Perlahan aku membuka kelopak mata dan mengedipkannya berkali-kali. Netraku mengintip keluar jendela pesawat. Daratan. Sebentar lagi kami akan segera sampai di Bali. Aku menengok ke arah putriku yang tampak asik dengan film kartun yang ia tonton. Dis, jangan lupa berdoa. Sebentar lagi pesawat mau mendarat. Gendis menganggukkan kepala walau matanya tetap menatap ke layar monitor yang berada di hadapannya. Terdengar suara pilot memberikan instruksi kalau pesawat akan menurunkan ketinggiannya. Keringat dingin mulai membasahi jemari tangan. Kedua tanganku memegang erat kursi pesawat. Aku selalu diselimuti rasa takut setiap pesawat akan melakukan proses take off dan landing. Mas Dedi menggenggam erat jemariku, berusaha membuatku tetap tenang. Don't panik, malu sama Gendis, bisiknya lembut. Akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan mulus di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Aku dan seluruh penumpang mengucap syukur. Sambil menunggu pesawat berhenti sempurna, aku bertanya pada suamiku. Mas, ini kan masih pagi banget dan belum bisa check-in di hotel. Kita mau kemana dulu dan naik apa? Sudah, kamu tenang saja. Selama kita di Bali, kita akan diantar jemput sama driver Mas yang bernama Bli. Rencananya hari ini Mas mau ajak Gendis jalan-jalan ke Bedugul. Kita ajak dia melihat pura dan berbelanja baju di toko favorit Mas. Baguslah kalau Mas sudah mengatur transportasinya. Sebenarnya ada terselip perasaan was-was di hati. Aku takut jika selama berlibur di Pulau Dewata, mata ketiga anakku akan melihat makhluk dari dimensi lain yang akan membuatnya menjerit ketakutan. Bali, tempat pariwisata yang terkenal akan keindahan alam dan aura mistisnya. Aku menghembuskan nafas, mencoba menepis berbagai pikiran buruk yang menari-nari dalam pikiran. Pesawat sudah berhenti sempurna di landasan. Seluruh para penumpang bersiap turun. Setelah mengambil bagasi, keluargaku segera berjalan menuju pintu keluar bandara. Suara tari kecak terdengar begitu jelas. Dari kejauhan, tampak seorang pria parubaya melambaikan tangannya dan memanggil nama suamiku. Itu yang namanya Bli, bisik Mas. Ujung mataku mengamati raut wajah pria dengan baju kotak-kotak biru. Wajahnya terlihat ramah. Bli berjalan menghampiri Mas Dedi dan menjabat tangannya erat. Setelah Mas memperkenalkan aku serta Gendis, Bli berbahasa basi menanyakan bagaimana cuaca selama penerbangan. Ia segera membawakan tas ransel yang dipegang suamiku dan menuju ke parkiran mobil. Aku memincingkan mata. Cuaca di Bali pagi itu sangatlah terik. Jangan kaget Bu, sekarang di Bali lagi musim panas. Makanya walau masih jam 8 pagi, cuaca sudah panas. Oh ya, Pak Dedi, kita mau mengunjungi tempat wisata yang mana lebih dulu? Tanya Bli sopan sambil menyalakan mesin kendaraan. Kita langsung ke Bedugul saja Pak. Tapi sebelumnya tolong mampir dulu ke toko oleh-oleh langganan saya. Saya mau mencarikan baju untuk Gendis. Bli menganggukkan kepala dan segera mengendarai kendaraan roda empatnya keluar dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Walaupun hari masih pagi, namun suasana jalanan di Bali sudah terlihat ramai dengan kendaraan beroda 2 dan 4. Turis domestik dan mancanegara juga tampak lalu lalang di sepanjang jalan. Kelopak mata putriku tidak berkedip. Netranya memandang keluar jendela, mengamati pemandangan yang tersuguhkan di sepanjang perjalanan. Di sini banyak hotel ya Mah, gumamnya sambil melihat wajahnya yang terpantul dari layar kaca mobil. Iya Dis, Bali itu banyak dikunjungi turis dalam dan luar negeri. Makanya di Bali banyak hotel bertebaran di mana-mana. Dis suka inep di hotel, enak, bisa play and swim. Bli tertawa mendengar celotehan Gendis. Bli, sebelum ke toko pakaian, kita mampir ke restoran langganan saya dulu, pinta suamiku. Siap Pak Dedi, sahut Bli yang kurasa sangat mengenal dekat suamiku. Setelah mengisi perut yang keroncongan, kami segera melanjutkan perjalanan. Hampir 2 jam lebih akhirnya, kendaraan yang aku tumpangi memasuki kawasan Bedugul. Aku menurunkan sedikit kaca jendela mobil dan menghirup udara dalam-dalam. Segernya. Walaupun saat itu cuaca sangatlah terik, tetapi tidak dengan di Bedugul.
Kawasan ini hawanya terasa sejuk dan segar seperti di kawasan puncak. Netraku disuguhkan dengan pemandangan alam yang begitu memanjakan mata. Kawasan Bedugul masih terdapat banyak pepohonan besar, sehingga udara di sana masih terasa sejuk dan segar. Bli mengarahkan kendaraan ke sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal. Ia memarkirkan kendaraan di area parkir yang terlihat lengang. "Ayo Dis, Imah, kita turun dulu biar Bli menunggu di kendaraan." Dengan sigap suamiku segera menggandeng tangan putrinya. Gendis tertawa dan berlari-lari kecil. Setelah melewati alat detektor di pintu masuk toko, kami disambut dan disapa ramah oleh para pegawai. Suamiku yang pada dasarnya hobi berbelanja segera mengedarkan pandangannya mencari kaos untuk dirinya dan Gendis. Sedangkan aku hanya berjalan melihat-lihat berbagai macam souvenir dan pernak-pernik yang ditawarkan oleh staf toko. Gendis yang terlihat jenuh mengikuti Mas Dedi melepaskan genggaman dari jemari ayahnya. Kini langkah kecilnya asik berjalan mengelilingi toko. Ujung ekor mataku terus mengawasi putriku. Ia terus saja berjalan menuju ke arah belakang bangunan toko. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti mendadak, membuat aku bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh putriku. Aku segera menghampiri Gendis serta menyentuh bahunya pelan. Putriku masih belum menoleh. Ia tampak terpana dengan sesuatu yang tengah dilihatnya. Aku mengernyit menyipitkan mata. Kini di hadapanku terpampang sebuah bangunan yang menyerupai pendopo kecil berada di tengah-tengah kolam dan sekelilingnya dikelilingi air berwarna jernih. Aku berdecak kagum mengamati keunikan arsitektur bangunan tersebut. Bagus banget, aku berdecak kagum. Tapi kenapa harus ada bangunan seperti ini di dalam toko? Dan kenapa tidak ada akses jalan menuju ke arah pendopo yang hanya memiliki satu buah kursi panjang? Batinku. Akep ya mah rumahnya. Bentuk bangunannya bagus dan unik banget. Ula-ulanya uga ucu mah. Kura-kura. Lagi-lagi ucapan Gendis membuat keningku berkerut. Iya mah, tuh ula-ula agi lenang. Tunjuknya ke dalam kolam. Aku melihat ke arah yang Gendis tunjuk, namun mataku hanya melihat air kolam yang tidak dalam tetapi jernih. Jangan-jangan anakku sedang melihat makhluk astral yang ditugaskan untuk menjaga toko. Gumamku lirih pada diri sendiri. Bulu kuduku tiba-tiba merenang. Samar-samar aku seperti melihat sosok bayangan di dalam air. Aku tersentak, jantungku berdegup cepat. Bayangan apa itu? Bagai tersengat aliran listrik, tubuhku terasa kaku karena rasa terkejut. Refleks kakiku melangkah mundur. Aku mengerjapkan kelopak mata. Sontak bayangan itu kini sirna. Yang aku lihat kini hanyalah pantulan diriku dan Gendis di atas air yang tidak terlalu jernih. Aku mengucapkan istighfar dalam hati. Dengan nafas tidak beraturan, aku segera mengajak putriku untuk meninggalkan tempat itu. Dis, kita ke ayah saja yuk, jangan berdiri di sini. Gendis menoleh mendongakkan wajahnya, menatap mataku dalam-dalam, seakan-akan sedang membaca isi hatiku. Mama agi atut ya? Mama no atut, di sini aik-aik semua kok. Aku menarik nafas perlahan, berusaha membalas pertanyaan putriku dengan senyuman. Sebuah panggilan keras di telinga membuatku terkejut. Ternyata Mas Dedi mengajakku untuk segera kembali ke mobil. Sepertinya suamiku sudah selesai berbelanja untuk kebutuhan kami selama berada di Bali. Aku segera meraih tangan Gendis dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Baru saja kakiku hendak melangkah, putriku menolehkan wajahnya sejenak melihat ke arah bangunan di belakang kami. Dengan wajah sumringah, ia tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Baik kekek, Dis au alan-alan lagi ama ayah mama. Agak ula-ula aik-aik ya. Be ula-ula, apan-apan ita temu lagi. Gendis memalingkan wajah menatap ke arah ayahnya. Kaki kecilnya melangkah dengan riang meninggalkan bangunan kecil itu. Ia berlari menuju ke Mas Dedi yang tampak menunggu di antara rak-rak berisikan tumpukan baju. Aku menghela nafas panjang. Belum apa-apa putriku sudah dapat kenalan dan teman baru di Pulau Dewata. Bagaimana kalau nanti putriku mendatangi berbagai tempat pariwisata di Bali? Sosok apalagi yang akan menampakkan wujudnya ke putriku? Aku berdoa dalam hati.
Siapapun entitas yang nantinya akan memperlihatkan wujudnya ke Gendis adalah makhluk yang baik, tidak iseng, dan tidak akan membuat anakku menjerit ketakutan. Kami pun segera melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Ulun Danu Baratan. Tidak butuh waktu lama, kendaraan segera berbelok ke arah kanan jalan raya. Beli memarkirkan kendaraan di areal parkir yang luas dan lumayan ramai, dipenuhi kendaraan beroda 4. Begitu aku membuka pintu kendaraan, udara sejuk menyeruak masuk ke dalam paru-paruku. Enak banget cuaca di sini, mengingatkanku akan Lembang di Bandung. Gumamku dengan mata berpendar mengamati rindangnya pohon cemara dan rerumputan hijau. Ayo mah, jangan cuma termangu di sini saja, teriak Mas Dedi yang sedang berjalan menuju ke loket. Aku segera berjalan cepat menyusul suamiku. Setelah membeli tiket masuk, keluargaku segera memasuki area wisata. Nuansa religius dan eksotis menyapa aku sekeluarga. Aku berdecak kagum melihat dari kejauhan bangunan pura yang cantik dengan arsitektur khas Bali. Mataku terpikat oleh taman serta danau yang tampak begitu asri dan terawat. Kawasan Bedugul hari itu terlihat ramai oleh wisatawan yang datang berkunjung dari dalam dan luar negeri. Sama halnya denganku, mereka semua tampak begitu terpesona dengan keindahan pemandangan alam nan elok yang ditawarkan oleh kawasan pariwisata tersebut. Dengan wajah riang, Gendis langsung berlari menuju ke area taman yang terdapat banyak wahana bermain untuk anak-anak. Ia segera menghampiri permainan jungkat-jungkit dan ayunan. Gendis, ayo kita keliling, jangan cuma main di sini saja. Nanti Gendis bisa main di playground hotel, ajak suamiku. Gendis segera berlari menghampiri ayahnya. Memang dasarnya putriku tidak bisa diam. Kini langkah kaki kecilnya berlari menuju ke arah tepian danau. Wajahnya tampak begitu antusias melihat perahu-perahu kecil yang berjejer rapi di sepanjang dermaga. Ia terus berlari ke sana kemari dan memintaku untuk mengambil foto dirinya. Setelah puas mengamati perahu motor, ia melanjutkan berjalan. Hingga akhirnya langkah kaki putriku terhenti di bibir danau yang berwarna biru toska. Netranya yang indah melepas pemandangan jauh ke tengah danau. Ia terdiam terpaku menatap danau Beratan yang hamparan airnya tampak begitu tenang dan jernih. Bibirnya yang membeku perlahan terselip sebuah sunggingan senyum tipis. Entah apa yang tengah mata ketikanya lihat, putriku tampak begitu terpana dengan pemandangan yang disuguhkan di tengah danau. Panorama yang berasal dari dimensi lain dan hanya bisa dilihat oleh indera ketiganya. Suamiku segera menghampiri Gendis dan memegang tubuhnya dari belakang, berjaga-jaga agar jangan sampai putriku yang tidak bisa diam terjebur masuk ke dalam air yang sangat dalam. Tumben Gendis bisa anteng, biasanya selalu berlarian ke sana kemari, batinku. Baru saja aku berbicara pada diriku sendiri. Dari kejauhan di langit terlihat cahaya petir menyambar dan suara guntur yang menggelegar. Langit yang tadinya cerah seketika berubah menjadi mendung dan pekat. Awan kelabu tampak berarak menutupi sang surya yang meredup. Kabut putih tebal perlahan turun menyelimuti permukaan danau dan perbukitan yang mengelilinginya. Beberapa penduduk lokal tampak berbisik-bisik di belakangku. Aneh, mengapa cuaca mendadak berubah begini? Perasaan hari masih pagi dan tadi matahari bersinar terik. Kenapa sekarang menghilang bak ditelan gumpalan awan hitam? Padahal sekarang bukan musim penghujan. Tapi mengapa kabut yang bergelayut di atas bukit sudah mulai beranjak turun menutupi danau? Aku hanya terdiam mendengar kasakusuk pembicaraan mereka. Walau sebenarnya di dalam hatiku juga terbesit sedikit rasa heran dengan perubahan cuaca yang begitu mendadak. Kini aku merasakan ada sesuatu yang dingin jatuh membasahi telapak tanganku. Hujan, desaku sambil menengadahkan wajah menatap langit. Perlahan titik-titik air mulai turun menyapa wajahku. Dis, Mas Dedi, hujan, ayo lekas cari tempat berteduh, teriakku memanggil nama suamiku dan Gendis. Aku khawatir kalau alergi dingin anakku akan kambuh jika ia terkena percikan air hujan. Dengan sigap suamiku segera menggendong Gendis menjauhi pinggir danau dan berlari menghampiriku. Kami segera mencari tempat berteduh. Namun anehnya, mata anakku tetap terpaku seperti terhipnotis mengawasi ke arah danau.
Sesekali bibirnya bergumam pelan. Dis, dari tadi mama perhatikan, Gendis seperti melihat sesuatu di tengah danau ya. Anakku tidak bersuara. Ia hanya terdiam dan tersenyum penuh misteri. Aku terus memperhatikannya, menunggunya berbicara. Perlahan netranya yang bulat menatap dalam mataku. Gak apa-apa kok mah, sautnya datar. Perlahan rintik-rintik gerimis memudar. Langit yang semula gelap menjadi terang. Kabut yang sempat menyelimuti danau berangsur menghilang. Seketika cuaca kembali menjadi sangat cerah. Mas heran, selama Mas bertugas di Bali dan main ke daerah Tabanan, belum pernah mengalami perubahan cuaca seperti ini. Gumam suamiku dengan raut wajah bertanya-tanya. Tadi cerah, tahu-tahu mendadak gerimis. Sekarang matahari malah sudah bersinar terik kembali. Gumamnya sambil mengamati ke atas langit. Aku memutar bola mataku. Ternyata suamiku juga menyadari keanehan ini. Perubahan cuaca yang cukup drastis. Mendingan kita pergi ke hotel sekarang saja deh Mas. Ima takut kalau Gendis sakit karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca yang tidak jelas begini. Ide bagus. Dari tadi Mas juga berpikir begitu. Lebih baik sekarang kita beristirahat di hotel saja. Akhirnya kami memutuskan untuk menyudahi perjalanan kami di kawasan Danau Bratan Bedugul. Setelah mengambil foto di beberapa spot yang menurutku bagus, kami segera kembali ke parkiran dan meminta Bli untuk segera mengantar kami ke hotel. Sesampainya di lobi hotel, staf karyawan yang ramah serta udara kering angin laut langsung menyapa. Nilai kemewahan begitu terasa saat memasuki bangunan resort yang luas. Setelah semua urusan administrasi beres, dengan diantar seorang bellboy, keluargaku segera menuju ke lantai 3 bangunan resort. Klik. Bellboy membukakan pintu kamar yang akan keluargaku tempati. Wah, Ian. Gendis cumik dan terlonjak kegirangan. Aku berdecak kagum memasuki kamar yang begitu luas dan nyaman. Setelah memberi tip dan mengucapkan terima kasih, bellboy segera meninggalkan kami. Suamiku segera menghempaskan tubuhnya di atas ranjang yang sangat empuk. Nyamannya, ucap suamiku pelan. Sedangkan aku yang pada dasarnya tidak suka melihat berantakan, segera berbenah, menaruh semua perlengkapan di dalam lemari yang sudah tersedia. Mah, Imah, cepat kesini sebentar, teriak Mas Dedi menghentikan kegiatanku. Sebentar, aku masih merapikan pakaian. Sudah, beberesnya nanti saja, buruan kesini, teriak suamiku tidak sabaran. Aku bergegas menuju ke ruang tidur. Ada apa Mas? Manggilnya kenapa kayak orang panik begitu? Tuh, lihat itu, buruan, itu anaknya lagi ngapain? Dengan suara tersendat, Mas Dedi menunjuk ke bawah layar televisi. Di atas sebuah meja marmer, kulihat putriku sedang duduk sambil memejamkan kedua matanya. Dengan posisi bersila dan kedua tangan berpangku di atas paha, wajahnya terlihat begitu tenang dan damai. Mulutnya tampak berkomat kamit mengucapkan sesuatu kalimat yang tidak aku pahami maknanya. Mah, jangan cuma termangu, buruan, fotoin anaknya, seru Mas yang masih terperangah melihat perilaku Gendis. Dengan cepat aku segera mengambil ponsel suamiku yang tergeletak di atas kasur dan mengambil foto putriku. Dis lagi ngapain? Tanyaku perlahan. Tidak ada jawaban. Putriku terdiam dan terus bergumam sambil mengatur nafasnya dengan teratur. Mas, bukannya yang Gendis lakukan itu posisi meditasi? Kenapa anak kita tiba-tiba melakukan hal itu ya? Siapa yang sudah mengajari dia? Aku memiringkan sedikit kepalaku dengan raut wajah kebingungan. Nggak tahu juga, tadi tiba-tiba saja Gendis berlari dan naik ke atas meja, terus duduk seperti itu. Makanya Mas buru-buru manggil Ima, biar kamu bisa melihat sendiri kelakuan Gendis, ujar suamiku. Tidak lama kemudian perlahan anakku membuka matanya yang bulat. Ia tersenyum dan berkata, selesai. Oleh. Ia bertepuk tangan seraya menatap ke arahku dan ayahnya. Aku segera menghampiri Gendis yang masih tetap duduk tenang di atas meja. Gendis habis ngapain? Putriku terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Dengan sudut mata berkerut, Gendis langsung menuruni kaki meja dan berlari menuju ke arah lemari pakaian.
Pandangan matanya kembali berpendar ke dalam lemari berwarna coklat. Ia tampak kebingungan, seperti tengah mencari sesuatu yang hilang. Karena apa yang ia cari tidak berada dalam lemari, kini derap kakinya beranjak menuju ke arah toilet. Setengah berjinjit, ia membuka pintu berwarna putih. Anakku melongokkan wajahnya ke dalam kamar mandi. Ia seperti tengah mencari seseorang. Dengan penasaran, aku terus berjalan mengikutinya dari belakang. "Gendis sedang mencari apa?" tanyaku pelan. Lagi-lagi ia tidak bersuara. Ia hanya memandang wajahku. Sejurus kemudian ia baru mulai berbicara. "Mah, iya temen Endis enggak?" "Temen?" "Haa, tadi di amal, anyak teman Endis yang ateng. Lame deh mah, semua ada iatin Endis." "Lus, kenapa sekarang semua pada hilang ya?" Raut putus asa terlihat dari wajahnya yang kecil. "Ya, semua udah lagi ulang, cepi deh. Padahal Endis auain ama Leka." Ia menarik nafas panjang, menahan rasa kecewa. Aku langsung berlutut di hadapan putriku, memegang kedua bahunya pelan. "Endis, tadi di kamar ini cuma ada Endis, mama dan ayah. Gak ada siapa-siapa lagi di sini sayang." "Ada kok mah." Matanya berpendar mengelilingi ruangan, berusaha mencari sosok temannya yang sempat datang berkunjung ke dalam kamar hotel. "Dengarkan mama, teman-teman yang tadi Gendis lihat di kamar itu bukan manusia, tapi jin." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Jin ya mak?" Ia kembali bertanya padaku. "Ya, mereka itu jin, bukan manusia seperti Gendis." Wajahnya yang cantik tertunduk. Ia memainkan jemarinya. "Dis, sekarang mama mau tanya. Tadi apa yang sedang Gendis lakukan di atas meja?" Ia mengangkat wajahnya menatap wajahku. "Endis, tadi doa mah." "Berdoa?" Ia mengangguk pelan. "Siapa yang mengajari Gendis berdoa dengan posisi seperti itu?" Lagi-lagi anakku terdiam membisu. Bibirnya terkunci rapat. Sepertinya Gendis dan apa yang telah mata ketiganya lihat seperti memiliki kode etik tersendiri. Mereka tidak ingin jika putriku menceritakan apa yang telah mereka perlihatkan atau ajarkan pada anakku. Aku tidak kehabisan akal. Hatiku begitu penasaran dengan sosok yang sudah mengajari putriku bermeditasi. "Mama ganti ya pertanyaannya. Gendis melihat di mana posisi berdoa seperti itu? Di mana sayang?" Sinar matanya yang polos menatapku bingung. Ia bergumam lirik. "Dis ingung nih. Tolong kasih tahu mama. Mama gak akan bilang siapa-siapa deh." "Ano mah, api rahasia." Gendis menatapku tajam dengan sedikit keraguan terpancar dari binar matanya. "Udah ya mah, noanya Aki. Dis gak au omong." Ia berlari meninggalkanku dan segera naik ke atas ranjang. Ia merebahkan tubuhnya di samping Mas Dedi dan memejamkan matanya rapat-rapat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.